jelaskan nih sebagai kuasa hukum Rebecca, pada saat kasus yang pertama nih abang melaporkan video sur juga nih yang diduga Rebecca juga nih bang, gimana bang? Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan, saat ini saya bukan kuasa hukumnya Rebecca. Saat ini saya bukan kuasa hukumnya Rebecca, tapi dahulu saya pernah menjadi kuasa hukum dari Rebecca berdasarkan surat kuasa yang saya terima, dan saya membuat laporan polisi di Bareskrim Polri kaitan dengan pemerasan dan pengancaman yang dimana RK selaku korban. Yang mana laporan polisi tersebut saya laporkan pada tanggal 6 Oktober 2022. 6 Oktober 2022, saat itu RK dikenalkan ke saya melalui klien saya Marisa Ica. Jadi punya permasalahan bahwa RK diancam, diperas dengan menggunakan alat peras, yaitu screenshot foto, video syur, video pornografi yang diduga adalah RK. Akhirnya saya membuat laporan polisi tersebut pada tanggal 6 Oktober 2022 dan sudah diproses. Bahkan saya sudah mencabut laporan polisi tersebut pada tanggal November 28 November 2022. Sejak saat itu surat kuasa saya selesai dan saya sudah menuntaskan tugas saya. Bang, alasannya bang, kenapa bang dicabut bang? alasan cabut ya bang. Ya, artinya tugas saya sudah selesai, laporan polisinya sudah selesai, diselesaikan dengan cara restoratif justice. Artinya memang sudah selesai perkaranya. Artinya ada perdamaian antara pelapor, yaitu saya, dan korban maksudnya Rebecca, dengan para tersangka. Tersangkanya 2 orang. Bang, perihal Siapa aja, screenshot bang, video itu bang? apakah sama bang dengan video yang sekarang lagi rame bang? Begini, terkait video, saat itu saya tidak pernah melihat video yang saat ini beredar maupun yang saat itu beredar, karena ranahnya privasi, sifatnya saya hanya membuat laporan polisi. Ya waktu itu yang melihat atau menyaksikan ya artinya pihak penyidik, itu juga perempuan, karena ini kan kaitannya sangat sensitif ya. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah video itu sama apa tidak. Itu. Tapi fotonya sama foto yang sekarang lagi beredar. Makanya saya tidak pernah mendapatkan melihat screenshotnya seperti apa waktu itu. Tapi yang jelas laporan kami diterima dengan laporan tersebut. Dan ternyata akhirnya diakui bahwa para tersangka ini, salah satu tersangka memiliki video tersebut. Dengan berakhirnya laporan polisi, alat-alat untuk menyimpan video-video tersebut dimusnahkan. Saya menganggap bahwa setelah laporan polisi itu kita cabut dengan diselesaikan secara restoratif justice, sudah tidak ada lagi video, karena yang mengancam itu kan memiliki video dengan ancamannya, tapi dia hanya memberikan screenshotnya seperti itu. Bang, 2 tersangkanya siapa aja bang? Rebecca kenal juga? Rebecca satu nama tidak kenal, satu nama kenal. Satu nama itu maaf bang, mantan pacarnya Bukan. Teman dekat? Bukan teman dekat, teman kerja bang, artinya enggak, zaman profesi. enggak, bukan. Ini kan sudah kejadian ini kan sudah lama sekali sebenarnya. Tahun berapa sekitar bang? Kalau misalnya Saya lupa tahunnya, yang jelas sudah lama sekali, mungkin sekitar 2020 ke bawah ya. 2020 ke bawah. Saya lupa detailnya tahun berapa, karena ini kan terus terang saya juga baru berusaha mengingat-ingat lagi nih perkara, karena saya anggap perkara ini sudah selesai. Karena memang waktu itu pilihannya kita tidak pernah, media pun tidak pernah tahu atas laporan ini, dan saya menganggap ini sebuah sebuah tidak perlu yang dibesar-besarkan.
Tapi karena kejadian sekarang udah merebak kemana-mana, akhirnya sampai kalian nyampe ke saya. Bang Pak Mabes tadi mengatakan kalau laporan ini tidak 3 bulan yang lalu tidak menerima laporan ini Bang. masuk. Belum dicek. Belum dicek kali. Iya. Ini laporan polisi. Saya kasih lihat deh. Ini memanggilnya saya Ahmad Ramzi. Ini LP-nya. Ini LP-nya. Jadi kan nggak mungkin lah saya mengarang-arang. Bang, sedikit Bang, kita alasannya apa Bang sampai akhirnya video itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Kan padahal sudah dihanguskan sama. Enggak yang awal, Yang awal. Oh, yang awal saya juga nggak tahu ya. Bagaimana ceritanya saya nggak bisa menyampaikan ini dan saya juga tidak tahu. Ya artinya yang saya ketahui adalah konteksnya laporan polisi saya adalah konteks pengancaman dan pemerasan. Enggak kan akhirnya Abang kan apa itu ditemukan tuh sama si pelaku ini, nah mereka dapat dari mana ketika ditanya? Ya saya nggak bisa sampaikan itu. Apakah kelalaian yang Saya nggak bisa sampaikan apa itu. HP-nya hilang atau gimana? Bang? Nanti tanyakan ke kuasa hukumnya Rebecca. Saya nggak bisa sampaikan. Enggak yang dulu Sekarang Abang masih pegang dulu. Enggak, saya nggak Itu kan bisa. boleh dibilang video Ya pribadi, artinya perkara dahulu sudah selesai. Ya, saya nggak mau mencampuri urusan perkara saat ini. Ya kan, saya terpegang atas kode etik. Ya kan, silakan tanya mengenai hal itu. Apakah itu video itu benar sama apa tidak? Apakah bagaimana cara mendapatkannya? Silakan tanya kepada pengacaranya saya. Oke bang, kita bahas yang dulu ya bang ya. Ya. Bang, alasan pelaku mengancam itu apa bang? Apakah ada Motifnya. faktor dendam atau emang faktor keuangan? Keuangan pemerasan? aja, meras. Mintanya, kalau saya tanya, mintanya berapa bang? Nah, ini saya jawab tuh. Karena itu kan pasal dulu, sekitar 30 jutaan. Nah, 30 jutaan. Di WA, bukan di WA, di DM dengan anonim, ya kan? Dia ancam akan disebarkan, ya karena kekhawatiran, ya dikasih sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mungkin RK kebingungan akhirnya membuat laporan polisi. Akhirnya laporan polisi tersebut ditangani oleh saya. Alhamdulillah pihak Bareskrim menangani dengan baik, dengan cepat. Nggak sampai 1 bulan ditangkap pelaku-pelakunya. 2 orang pelakunya ditangkap, sempat ditahan hampir 2 bulan kalau nggak salah. Bang, itu yang inisialnya LL dan RK itu berarti Bang, yang sempat ditahan 2 bulan itu. Siapa? LL Inisialnya dan RK siapa itu. Bang? Bentar, saya kebuka kalau inisialnya ya. LL. Bukan. Itu bukan itu. Saya buka data dulu ya, nggak apa kan? Namanya inisialnya, Taruh Bang. oke. Oke Bang. Iya. Inisialnya 1 RFM, 1 NR. Itu yang tersangkanya ya. Tersangkanya, Laki-laki perempuan bang? dua-duanya laki-laki. Tapi sempat memberikan uang gitu ke Iya kan pemerasan itu kan Berapa, Bang? harus, tadi saya bilang 30 jutaan. Makasih. Ya. Artinya melalui media transfer. Ya, media transfer ya menggunakan rekening-rekening yang bisa dikatakan bodong lah. Sehingga polisi akhirnya bisa menemukan siapa pelakunya. Oke, Bang. dua pelaku itu dua-duanya yang pemain yang di video tersebut bukan? Bukan. Bang, artinya kan Rebecca takut, terus dia transfer donasi. Berarti Rebecca secara nggak langsung mengaku bahwa itu videonya dia, ya kan? Karena dia takut tersebar, ya kan? Gimana Bang? Saya nggak bisa jawab itu. Nggak tahu. Tanya, kalian simpulkan sendiri dan kalian tanyakan kepada pengacaranya. Oke? Kenapa dia mau transfer?